ada orang yang lagi duduk di atas sit up bench kakakku, dan orang itu sambil menunduk ke bawah. Penampakannya serem banget deh. Dia memang terlihat menunduk ke bawah seperti itu. Serem lah, pakaiannya juga serba putih. Dan bodohnya aku datengin dan aku sapa, "Siapa kamu?" Terus orang yang tadinya nunduk itu tiba-tiba Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Gusti Gina. Dan kali ini kita sedang ada di segmen Cookies, kumpulan kisah horor pendek. Nah, di episode kali ini aku akan menceritakan 3 pengalaman horor saat diganggu hantu di rumah. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke kisah-kisahnya, aku ingetin kamu buat yang baru di sini belum subscribe, silahkan di klik tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya juga biar nanti saat aku update video baru, episode baru, kamu bisa langsung nonton videonya. So, make sure di subscribe ya. Dan ini kisahnya. Kisah pertama ini dari followers aku. Sebut saja namanya Cinta. Nah, di sini Cinta bercerita tentang kejadian yang ada di rumahnya. Aku mau cerita. Jadi, aku itu tetanggaan dengan praktik bidan. Kalau bidan kan biasanya praktiknya itu sekaligus rumah. Jadi digabung dalam satu bangunan. Dan ini rumah aku yang di kampung. Jadi rumah aku itu nggak begitu mepet. Ada jarak sekitar 2-3 meter. Nah, rumahku ini bangunannya rumah zaman dulu karena emang warisan dari eyang. Rumahnya beton, tapi bangunannya mirip bangunan rumah Belanda yang bentuknya kotak. Terus, di teras itu dikelilingi lagi sama semen dan pintu masuknya di samping rumah. Rumahku ini secara bangunan mirip banget sama rumah sebelah, rumah si ibu bidan beserta ruang praktiknya. Cuman bedanya kalau punya rumah ibu bidan ini lebih besar karena dia ada bangunan tambahan yang dulunya tempat garasi menjadi ruang praktik. Dan kebetulan kamar aku itu berhadapan langsung atau bersebelahan dengan ruang praktiknya. Walaupun ada jarak 2-3 meter, tapi secara layout itu bersebelahan atau berhadapan. Ibu bidan ini sudah lumayan berumur sih, kira-kira usianya 40 tahunan. Kita tetanggaan juga dari aku kecil, sampai akhirnya sekitar tahun yang lalu, suami beliau meninggal dunia. Bu bidan pun akhirnya tinggal sendiri. Anaknya juga sudah pada tinggal di kota, berkeluarga masing-masing. Aku pun melayat nih bersama tetangga yang lain ke tempat ibu bidan. Jelas saja sebagai tetangga yang sudah seumur-umur bersama beliau, aku juga turut sedih. Biasanya aku manggil suami beliau Pak Le. Almarhum ini biasanya kalau misalnya lihat aku di pekarangan rumah selalu menyapa, "Ndu." Terlebih ibu bidannya juga ramah, suka menyapa juga. Cuman karena seringnya aku mendengar almarhum bapak ini menyapa aku, "Ndu," itu kayak punya nada tersendiri, sehingga aku kayak kenal banget suara beliau. Singkat cerita, malamnya aku pun pulang setelah melayat tadi. Aku disuruh mama mandi keramas. Karena biasanya setelah melayat itu kan memang dianjurkan untuk mandi keramas seluruh badan. Setelah mandi, aku memutuskan untuk nonton drama Korea. Dan saat itu aku menontonnya menggunakan headset. Nontonnya menggunakan handphone tapi sambil nyender di dinding. Yang namanya nonton drama Korea itu pastinya kayak nggak berasa kan waktu berlalu. Tiba-tiba udah beberapa episode. Nah, saat Cinta ini melihat jam, ternyata sudah menunjukkan pukul 11 malam. Cinta pun mikir, kayaknya nanggung nih. Lebih baik aku lanjutin 1 episode lagi, biar sekalian tidurnya jam 12 malam. Aku pun melanjutkan nonton. Dan tiba-tiba, dari headset aku, itu terdengar, "Ndu." Mendengar kata "Ndu", aku stop dong. Aku kaget. Apakah aku salah dengar? Atau emang ada kata "endu" di drakor tersebut? Cuman anehnya, suara "endu" tadi mirip banget sama suara almarhum Pak Le. Aku ulang, ternyata nggak ada.
nggak ada kata endu di kalimat drakor. Ya emang nggak ada, atau sekedar mirip pun nggak ada sama sekali. Aku pun berusaha untuk berpositive thinking. Aku pikir aku berhayal atau halu aja. Dan aku lanjut nonton lagi episode selanjutnya. Tapi tiba-tiba jendela aku diketok seperti itu. Aku terdiam dan di sana aku sudah mulai takut. Yang namanya di kampung, kalau tengah malam itu pasti udah sepi banget. Yang terdengar hanyalah keheningan dan bunyi jangkrik. Dan suara ketukan tadi terdengar begitu jelas di dinding kamarku. Aku berinisiatif untuk segera tidur. Akhirnya, aku rebahan dan menarik selimut yang tadinya duduk menyender ke dinding. Di dalam selimut, aku berusaha untuk melanjutkan tontonanku kembali. Dan sekitar beberapa menit lagi, ada bunyi kresek-kresek kayak sibuk begitu loh dari ruangan praktik ibu bidan, yang mana ruangan itu bersebelahan dengan kamarku ini. Cuman aku agak bingung sih sebenarnya, kok ada bunyi suara sibuk-sibuk gitu, padahal ini kan tengah malam dan praktiknya juga tutup, apalagi beliau habis berduka. Di saat itu aku berusaha cuek dan rupanya lagi-lagi jendela aku diketok. Akhirnya karena aku gregetan, aku berdiri menuju jendela. Maksudnya mau ngintip karena ada celah di jendela yang bisa aku melihat keluar. Kebetulan jendela aku adalah jendela kayu. Tapi ternyata saat aku mengintip dari celah jendela, belakang telingaku tiba-tiba terasa panas. Badanku terasa lemas karena aku mendengar suara Pak Le tepat di belakangku mengatakan "Ndu". Saat itu aku langsung istighfar, baca doa ayat kursi sambil lari ke kamar saudaraku. Untung pada saat itu kamarnya tidak dikunci, jadi aku bisa langsung masuk dan rebahan di samping dia sambil baca doa. Pada malam itu aku sebenarnya nggak bisa tidur sih, bahkan mau nangis aja. Adik aku juga nggak bangun-bangun, sampai akhirnya aku capek lalu ketiduran sendiri entah jam berapa. Karena lampu di rumah semuanya dimatikan pada malam hari. Ya, itu adalah gangguan yang aku dapatkan ketika aku saat menonton drama Korea, dan di saat bertepatan juga sehari sehabis melayat dari tetanggaku. Oke, kita lanjut ke kisah selanjutnya. Ini kisah dari Putri. Nah, Putri ini bercerita di DM, langsung aja aku bacakan kisahnya. Aku pernah waktu SMP kelas 9. Ini gara-gara pada saat itu aku pulang maghrib karena habis les atau bimbingan belajar. Terus sampai di rumah, nah kebetulan rumah aku itu kan gelap banget ya. Lampu teras pun juga tidak dinyalakan pada saat itu. Ternyata di hari aku pulang itu, semua orang rumah lagi pergi. Saat aku masuk rumah, aku pun menyalakan lampu-lampunya dan aku tutupin semua gorden-gorden di rumah. Nah, kebetulan nih, kamar aku ada di lantai atas. Dan ya, aku orangnya penakut. Saat aku menuju lantai atas, menuju ke kamarku, aku pelan-pelan nih menaiki tangga. Tapi saat aku sampai di atas, rupanya aku melihat ada orang yang lagi duduk di atas sit up bench kakakku, dan orang itu sambil menunduk ke bawah. Penampakannya serem banget deh. Dia memang terlihat menunduk ke bawah seperti itu. Serem lah, pakaiannya juga serba putih. Dan bodohnya aku datengin dan aku sapa, "Siapa kamu?" Terus orang yang tadinya nunduk itu tiba-tiba menoleh ke arahku. Karena kaget dengan penampakannya yang pucat dan menyadari itu bukanlah manusia, aku langsung teriak. Dia bangkit dari duduknya dan datangin aku. Ya, seperti mengejar. Menyadari hal tersebut, aku pun langsung turun lari ke bawah. Selang beberapa menit kemudian, karena si makhluk tadi tidak mengikuti aku ke bawah, aku pun naik lagi nih ke atas untuk mendatangi orang itu apakah masih di sana atau sudah hilang. Tapi syukurnya makhluk itu sudah hilang dan langsung aku nyalakan lampu di atas. Aku langsung masuk ke kamarku untuk mengambil baju. Cuman aku mandinya ke bawah di kamar mama aku karena aku takut banget habis bertemu dengan orang tadi.
atau hantu tadi. Kebetulan di rumah itu aku sendiri tidur di atas, yang mana kakakku pada saat itu sedang ada di luar kota karena kuliah. Dan di saat bertepatan juga sehari sehabis melayat dari tetanggaku. Oke, kita lanjut ke kisah selanjutnya. Ini kisah dari Lala. Nah, Lala ini pun mendm aku, jadi kita baca kisah dia. Jadi, aku ini kerja di bank BUMN di Indonesia Raya ini, dan mengharuskan aku pendidikan di Jakarta selama 1 tahun. Sebelum aku mau cerita, aku mau bilang nih sama kalian, kalau aku memang sering melihat something people can't see. Ya, sesuatu yang tidak dilihat orang-orang pada umumnya. Dan aku bisa melihat itu sejak lulus SMA. Cuman gak terlalu sering sih, kadang-kadang aja. Lanjut kita ke cerita aku saat di Jakarta. Nah, saat di Jakarta, aku tinggal di perumahan bank yang umurnya sudah tua dari zaman bangku kerja, bahkan sebelum merger. Aku di rumah itu ada 15 orang, 15 pegawai. Rumahnya sangat luas dan sangat besar. Dan kami seminggu pertama memang tidak mengalami hal-hal aneh. Jadi baik-baik aja di minggu pertama. Cuman, seminggu kemudian pas di malam Jumat, dan posisiku saat itu lagi halangan atau lagi haid, tiba-tiba aku bermimpi aneh. Karena bermimpi aneh ini, keesokan paginya pun aku kebangun dalam keadaan linglung. Jadi dalam mimpiku, aku mimpi penghuni rumah yang sedang aku tempati ini ternyata terdiri dari makhluk-makhluk tak kasat mata alias hantu, seperti kuntilanak, genderuwo, nenek berambut putih, sampai yang tidak jelas bentuknya seperti apa. Aku pun cerita kepada temanku dan berusaha untuk tenang. Kita kayak yaudah biarin aja gitu, berusaha untuk sebiasa mungkin di rumah itu. Walaupun memang penampakan rumahnya cukup menyeramkan. Saat itu aku pikir hanya aku yang mengalami hal aneh. Nah, ternyata karena cerita-cerita sama teman yang di dalam rumah itu ada 15 orang, rupanya teman aku juga mengalami hal-hal aneh. Salah satu temanku, dia ada mendengar suara orang menangis di malam hari. Ada juga aroma yang sangat wangi. Dan yang paling serem sih, salah satu temanku saat itu dia bangun di tengah malam untuk ke kamar mandi. Kamar mandi kan posisinya berhadapan dengan kamar mbak yang bantu di rumah. Nah, kebetulan mbak atau ART itu dia tidak setiap malam tidur di rumah tersebut. Beliau hanya datang untuk membersihkan rumah itu. Karena ART ini tidak menginap di sana, otomatis pada malam hari kamar ART ini pun kosong. Dan kamar ini berhadapan dengan WC. Nah, teman aku ini di tengah malam itu mau ke WC. Sebelum dia ke kamar mandi, dia udah lihat nih kalau pintu kamar ART itu tertutup. Jadi dia ngelihat gitu kan, oh pintunya tertutup. Masuklah dia ke kamar mandi. Nah, pas dia keluar dari kamar mandi, betapa kagetnya dia. Pintu kamar ART ini ternyata sudah terbuka. Padahal nggak ada orang yang ngebuka dan kamar itu kosong. Karena ngeri-ngeri sedep ya, saat itu masih jam 2 pagi, jam 2 subuh. Akhirnya temannya pun masuk ke kamar. Dan emang benar-benar pada saat itu nggak ada satu orang pun dari penghuni rumah yang lagi bangun. Jadi emang ada hantu atau makhluk lain yang ngisengin dia dengan cara membuka pintu kamar ART yang kosong tersebut. Dan akhirnya ya itu jadi cerita di antara mereka, di antara 15 pegawai yang satu rumah di sana. Padahal rumah tersebut adanya di tengah kota Jakarta. Ya, itu tadi kisah-kisah horor orang-orang di rumahnya. Menurut kalian yang mana paling seram? Atau kamu punya cerita seram saat di rumah atau rumah kamu berhantu? Boleh banget diceritakan di kolom komentar. Dan tentu aja kamu juga boleh nih cerita langsung ke aku lewat DM Instagram ataupun lewat email. Silahkan aja langsung dihubungi dan bercerita. Nanti akan aku bawakan di episode cookies selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bisa menemani waktu senggang kamu. Bye!